Itu ngomongnya. Emang ada data orang yang diislamkan dia ada ribuan? Coba datangin sini. Nggak ada. Itu cuma pertemuan-pertemuan umum aja. Ya. Terus apa lagi? Betulkah dia mengislamkan orang atau malah mengkafirkan umat Islam tanpa dia sadari? Bagi Zakir Naik, Pak, ini udah mulai pembagian kelompok nih sebenarnya. Ini jangan kaget antum. Tawassul hukumnya apa tawassul? Boleh atau tidak? Boleh. Bagi Zakir Naik itu syirik. Gimana? Maka saya tanya kepada orang-orang, dulu kan kita nonton dia, 5 tahun saya mau pelajari dia. Kita nanya, sebenarnya dia dokter apa dokter sih? Ternyata dia seorang, I'm a doctor. Kita ngomong gitu. Medicine dia, kedokteran biasa. Dan dia nggak bisa bahasa Arab seperti para kiai, nggak bisa. Kan kita lihat video dia ketika ngomong sama orang Arab, nggak bisa jawab. Antum nggak percayanya orang kayak gini itu telah mengislamkan ribuan orang. Tapi dengan dia mengatakan tawassul itu syirik, itu gimana? Udah berapa miliaran umat yang dianggap musyrik. Oke, anggap dia sudah mengislamkan 1 juta. Yang bertawassul berapa juta? Kebayang? Kita cuma ngajak, ayo berpikir dengan kolbu. Ya. Kalau saya ngeritik Zakir Naik bukan berarti saya benci dia loh, Pak. Makanya saya katakan kalau antum ragu dalam bab kristologi, dengerin ke Zakir Naik. Tapi kalau antum dalam fatwa dan akidah ngikutin Zakir Naik, salah besar. Dalam tafsir salah besar. Dia bukan ahli tafsir, dia seorang dokter. Gitu. Ini di akhir zaman salah satu ciri-cirinya dari Sunnah aja adalah yusaddaqu fihal kazib. Yang alim, yang tidak alim dianggap alim. Yang alim yukazzab, itu dibenci. Yang S1, S2, S3-nya tafsir siapa? Dr. Quraisy, Profesor Dr. Quraisy. Tapi antum kan ngeliat anaknya nggak berjilbab, ya kan? Emang ada urusan? Kalau dia anaknya nggak berjilbab, terus dia berarti tidak mewajibkan jilbab, kan nggak? Baca bukunya tentang jilbab. 1 buku. Minat baca kita rendah sih ya. Oh ya, saya ditegur sama teman saya. Bukan minat baca, daya baca kita rendah, Ustaz. Baca sih baca, WA, itu kan dibaca mulu kan. Tapi daya nangkepnya itu kurang. Udah kita tulis di situ gak paham-paham juga dia. Ya. Maka saya kasih tahu kepada pecinta Zakir Naik, saya nggak pernah benci Zakir Naik. Tapi karena antum mencaci maki ulama, yang ulama ahli tafsir, tapi memuji ini, Zakir Naik itu di India diusir, Pak. Sekarang di Malaysia juga sama. Dan sudah mulai berkasus. Udah banyak kasusnya. Kita doakan saja beliau baik-baik saja, ya. Jadi saya kalau ngeritik orang tuh bukan karena benci, itu murni keilmuan, karena ke bawah alam kampus saya itu. Di kampus kita biasa nggak ngeritik-ngeritik. Jangankan Zakir Naik, Imam Fakhruddin Ar-Razi aja kita kritik. Namanya Ar-Razi juga, Pak. Jangankan Fakhruddin Ar-Razi, Imam Abu Hamid Al-Ghazali itu kita kritik, Pak. Dalam bab ma'rifat qalbiyah itu Imam Ghazali kita kritik. Bukan berarti kita lebih pintar dari Ghazali juga, bukan. Itu murni bab keilmuan. Dalam bab keilmuan ada tesis, ada antitesis, itu biasa. Statement dari seorang Zakir itu kan tesis dia. Kita buat antitesis kan boleh-boleh aja. Saya kalau dibantah sama profesor, emang profesor itu benci sama saya? Kan enggak. Kita di kampus sudah biasa, S1, S2, S3, tiap hari kalau di kelas hantam-hantam terus. Selesai cium tangan sama profesor. Antum enggak siap berbeda. Enggak siap berbeda. Yang pertama saya ingin katakan bahwasanya Zakir Naik ya, seorang, ya mungkin dia bukan derajat para ulama, tidak ya. Karena dia adalah dokter ya, kemudian dia belajar agama, kemudian dia berdakwah. Kalau dia punya kesalahan mungkin ya. Tapi kalau dia punya kesalahan, kita berusaha pada hati, bukan mengejek-ngejeknya ya. Bukan hanya melihat kesalahan, lihat kebaikannya yang begitu banyak. Dan dia dipuji oleh para ulama ya. Kenapa jasanya begitu besar? Betapa banyak orang mengenal Islam, betapa banyak orang masuk Islam ya. Oleh karenanya dia mendapatkan jaizah Al-Malik Faisal, mendapatkan penghargaan dari Arab Saudi
li khidmatil muslimin, karena berkhidmat kepada kaum. Bahkan bayangkan dapat penghargaan dari pemerintah Arab Saudi, karena pemerintah Arab Saudi mengakui kehebatan orang ini. Telah punya jasa banyak dalam Islam. Banyak orang-orang masuk Islam gara-gara dia. Membantah pemikiran-pemikiran yang sesat, membantah kekufuran, membantah kesyirikan. Dakwah dia isinya tauhid tok ya. Kan membantah kesyirikan tauhid atau bukan? Bukan dakwahnya tahdir-tahdiran, bukan. Dakwahnya tentang apa? Membantah kesyirikan, dijelasin ini syirik, ini syirik, ini syirik. Nah, kalau dia punya kesalahan, kita kesalahannya apa? Kemudian kita nasihati ya. Atau kita beri uzur kepada dia. Sementara para ulama memuji siapa? Zakir Naik ya. Oleh karena para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu pun yang saya yakini tentang Zakir Naik. Ya. Dia berasal dari Jama'atul Hadis. Jama'atul Hadis adalah suatu semacam yayasan, ya, semacam ormas yang ada di India. Jadi itu ormas Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Dan mereka butuh untuk ada ormas karena mereka tinggal di negara yang pemerintahnya non muslim. Sehingga mereka butuh ada payung hukum dan macam-macam. Ini dari Jama'atul Hadis. Dan teman-teman saya banyak dari India yang bermanhaj Ahlussunnah dari Jamaah Ahlul Hadis. Jadi penampilan juga oke ya kan? Penampilannya jenggotan, kemudian tidak cingkrang, sehingga membuat kita semakin husnudzon kepada dia. Apalagi dia berdakwah, membantah kesyirikan, menjelaskan tentang tauhid, tentang tauhid rububiyah, tentang tauhid uluhiyah. Masya Allah, Zakir Naik. Dan manfaatnya sangat banyak. Ya, bermanfaat bagi kaum muslimin. Sekarang dia dimusuhi. Sampai saya dengar ada isu, dia dituduh macam-macam, bahkan ada siapa yang bisa membunuh dia akan dikasih hadiah sekian-sekian. Kenapa? Karena orang-orang non-muslim benci sama dia. Nah, sekarang Anda seorang muslim jatuhkan dia. Ini menyenangkan orang-orang kafir. Itu tidak menyenangkan orang kafir. Lihat, Zakir Naik aja sesat, kata Ustaz. Misalnya, gimana? Antum cek sekarang kesalahannya apa? Saya tidak mengatakan Zakir Naik tidak punya kesalahan. Saya bilang dia punya kesalahan. Karena dia bukan alim ulama, bukan. Ya. Tapi dia berusaha belajar. Dia sering ke Madinah belajar dengan para ulama di Madinah. Berusaha mencari kebaikan, berusaha bermanfaat kepada kaum muslimin. Nah, kalau dia punya kesalahan kita cek. Sekarang pernyataan di sini, kesalahan yang pertama bahwasanya ya Zakir Naik berkata Brahma dikenal sebagai pencipta yang dalam bahasa Arab bermakna Khaliq. Kita umat Islam tidak membantah jika Allah dikatakan Khaliq. Ya benar. Kita jadi maksud Zakir Naik, wallahu a'lam bishawab ya. Kalau ada seorang dengan bahasa Sanskerta menyebut Tuhan dengan Brahma, tidak ada larangan dalam Islam. Karena Brahma artinya apa? Pencipta. Sama seperti saya mengatakan pencipta kita. Pencipta itu bukan bahasa Arab. Saya menyebut Allah dengan pencipta, boleh atau tidak? Boleh. Nah, Brahma itu dalam bahasa Arab, Brahma artinya pencipta. Kemudian saya mengatakan Allah pemelihara. Boleh atau tidak? Boleh. Nah, bahasa Sanskerta Vishnu misalnya. Justru Zakir Naik ingin menjelaskan, ini luar biasa, saya cerdasnya Zakir Naik. Ya. Dia ingin menjelaskan, kalian itu Tuhannya tiga, ada Tuhan pemelihara, Tuhan pencipta, Tuhan perusak ya. Dia bilang Tuhan Tuhan pemelihara dan Tuhan apa? Pencipta. Ini dua-dua ini salah satu sifat Tuhan yang satu. Ngapain dipisahkan jadi dua Tuhan? Ya. Dia ingin menjelaskan tauhid itu menggabungkan dua perkara ini. Tapi kalau Anda bilang bahwasanya Brahmana itu Tuhan yang berkepala 4 dan macam-macam, ini enggak benar. Vishnu juga misalnya berkepala berapa, ini enggak benar. Justru dia ingin menjelaskan tauhid, bahwasanya kalian itu salah, itu syirik. Harusnya dua-dua ini digabungkan jadi satu, namanya apa? Allah Subhanahu wa taala. Itu ngomongnya. Emang ada